Di sebuah kota kecil yang tampak biasa saja, ada satu rumah yang tak pernah didatangi siapapun. Rumah tua di ujung jalan mawar itu dibiarkan kosong selama puluhan tahun. Rumornya, siapapun yang masuk tidak pernah kembali dengan akal yang utuh. Bangunan itu berdiri angkuh, seolah menantang siapapun yang berani mendekat. Cat putihnya yang mengelupas dan jendela-jendela yang tertutup rapat seakan menyimpan rahasia kelam di baliknya. Tania, seorang mahasiswi jurusan arsitektur, sedang menyusun skripsi tentang bangunan tua peninggalan kolonial. Ia mendengar dari warga sekitar tentang rumah di Jalan Mawar yang pernah jadi rumah dokter Belanda pada masa penjajahan. Cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan penduduk setempat justru semakin memancing rasa penasarannya. Meskipun warga memperingatkan, Tania tetap nekat datang bersama dua temannya, Rio dan Lilis. Mereka tiba siang hari, ketika matahari masih tinggi di langit. Namun, begitu menginjakkan kaki di halaman rumah itu, mereka merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti tubuh mereka. Rumah itu terlihat seolah membeku dalam waktu, menolak untuk berubah meski zaman telah berganti. Begitu masuk, mereka mencium bau anyir samar seperti darah kering yang telah lama mengering. Rio yang penasaran memotret lukisan tua di dinding. Lukisan itu menggambarkan seorang pria berkumis dengan mata yang seolah mengikuti mereka kemanapun mereka bergerak. Tania menemukan jurnal tua berbahasa Belanda yang entah kenapa ia bisa pahami sebagian isinya. Ritual keabadian malam ini harus sempurna. Jika gagal, aku akan terkunci di antara dua dunia. Tania membaca dengan suara pelan, merasakan getaran aneh di dadanya. Ia membalik halaman demi halaman, mencoba memahami misteri di balik kata-kata itu. Tiba-tiba, Lilis berteriak dari lantai atas. Suaranya memecah keheningan rumah tua itu, membuat Tania dan Rio terlonjak kaget. Mereka bergegas menaiki tangga yang berderit, menemukan Lilis yang pucat pasi di ujung lorong. Ia mengaku melihat sosok wanita mengenakan gaun putih berdiri di lorong. Tapi ketika mereka menyusul, lorong itu kosong. Namun, bau anyir makin pekat, seolah mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Saat mereka memutuskan untuk keluar, pintu depan tak bisa dibuka. Panik mulai merayapi mereka ketika menyadari bahwa jendela pun kini seolah menyatu dengan dinding. Tak menyisakan celah sedikit pun untuk melarikan diri. Jam tangan mereka berhenti pada pukul 03.08 waktu yang sama di seluruh sudut rumah, termasuk jam tua di ruang tengah yang berdetak pelan namun mengancam. Rio menghilang lebih dulu. Suaranya terdengar dari ruang bawah tanah, memanggil-manggil Tania dengan suara yang berat dan aneh. Tania dan Lilis saling berpandangan. Ketakutan terpancar jelas di mata mereka. Dengan tangan gemetar, mereka membuka pintu menuju ruang bawah tanah. Tangga kayu yang lapuk berderit di bawah langkah mereka, seolah memperingatkan bahaya yang menanti. Ketika mereka turun, mereka hanya menemukan kasur tua penuh bercak darah dan paku karatan yang membentuk lingkaran ritual. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Rio, hanya kesunyian yang mencekam dan bau anyir yang semakin kuat. Tania akhirnya membaca sisa jurnal itu, mencoba mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dulu, sang dokter melakukan eksperimen mencuri jiwa dengan harapan hidup abadi. Ia menggunakan pasiennya sendiri dalam ritual pemindahan jiwa. Tapi ritual terakhir gagal, dan rohnya terperangkap di rumah itu, terikat pada lukisan dan jam 03.08 waktu kematiannya. Lilis mulai bertingkah aneh, matanya kosong, menatap dinding dengan tatapan hampa. Ia berbisik dengan suara yang bukan miliknya. Sudah waktunya kau menggantikanku. Tania mundur perlahan, merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Waktu seolah berhenti di dalam rumah itu. Tania tidak tahu berapa lama mereka terjebak di sana. Menit-menit terasa seperti jam, dan jam-jam terasa seperti hari. Ia mencoba mencari jalan keluar, tapi setiap pintu yang ia buka hanya membawanya kembali ke ruangan yang sama. Tania terbangun di ranjang rumah sakit. Cahaya putih menyilaukan matanya, kontras dengan kegelapan yang ia ingat terakhir kali. Ia ditemukan pingsan di halaman rumah itu, sendirian. Tapi tidak ada yang menemukan Rio maupun Lilis. Bahkan polisi menyebut rumah itu sudah dibongkar 20 tahun lalu dan kini jadi lapangan kosong. Namun Tania bersumpah, ia melihat dan masuk rumah itu sendiri. Ia masih bisa merasakan dinginnya udara di dalam. Masih bisa mencium bau anyir yang menghantuinya. Tapi tak ada yang percaya padanya. Dokter mengatakan,
bahwa ia mungkin mengalami halusinasi akibat stres. Hari-hari berlalu, tapi Tania tidak bisa melupakan apa yang terjadi di rumah itu. Ia sering terbangun di tengah malam, berkeringat dingin dan menjerit. Dalam mimpinya, ia melihat wajah Rio dan Lilis yang memohon pertolongan. Terjebak di balik dinding-dinding rumah tua itu, Tania mencoba melanjutkan hidupnya, kembali ke rutinitas kuliah dan mengerjakan skripsinya. Tapi bayangan rumah itu terus menghantuinya. Ia mulai menggambar sketsa-sketsa rumah itu, mencoba memahami arsitekturnya, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Namun semakin ia menggali, semakin dalam ia terjebak dalam obsesinya. Suatu malam, Tania terbangun tepat jam 3:08. Ia merasakan kehadiran seseorang di kamarnya. Di sudut ruangan, ia melihat sosok pria berkumis, sosok yang sama dengan lukisan di rumah tua itu. Sosok itu tersenyum padanya, senyum yang membuat bulu kuduknya berdiri. Keesokan harinya, teman-teman Tania menemukan kamarnya kosong. Di dinding kamarnya, ada tulisan besar yang ditulis dengan cat merah. 03/08. Giliranku sudah selesai. Polisi melakukan pencarian, tapi Tania seolah lenyap tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, ada laporan tentang seorang gadis muda yang terlihat mondar-mandir di sebuah lapangan kosong di ujung Jalan Mawar. Gadis itu terlihat kebingungan, seolah mencari sesuatu yang tidak ada. Cerita tentang rumah terkutuk di Jalan Mawar kembali menyebar. Kini, warga setempat berbisik tentang 3 arwah muda yang terjebak di sana: Rio, Lilis, dan Tania. Mereka mengatakan bahwa kadang-kadang, tepat jam 3:08 pagi, terdengar jeritan dan tangisan dari lapangan kosong itu. Rumah itu mungkin sudah tidak ada, tapi kutukan dan misteri di dalamnya masih hidup, menunggu korban berikutnya yang cukup berani atau cukup bodoh untuk mencoba mengungkap rahasianya. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti akan ada lagi yang tergoda untuk menyelidiki misteri di balik rumah terkutuk di Jalan Mawar, tidak menyadari bahaya yang menanti mereka di balik tirai waktu yang membeku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah!